Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Wibrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai MEIST, yang dimana ini pembahasan bab terakhir dari MTCNA ya teman-teman. Di sini kita akan membahas beberapa hal yang belum sempat kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, di sini pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada tools, yang kedua terdapat authoritative context support. Langsung saja di sini kita membahas mengenai tools. Jadi teman-teman di RouterOS itu, ia menyediakan berbagai utilitas yang membantu mengelola dan memantau router dengan lebih efisien. Contohnya di sini terdapat tools ya teman-teman. Nah, di tools ini juga terdapat banyak jenisnya seperti FluidPNG, terus IP Scan, terdapat juga SMS, Telnet, dan Torch. Nah, di sini untuk pembahasan yang berikutnya kita akan membahas mengenai fitur Torch yang ada di Tools. Nah, Torch itu digunakan untuk memantau traffic dari sebuah paket melalui interface yang real-time monitoring ya teman-teman. Nah, Torch juga dapat membantu lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol IP, atau sumber alamat tujuan berdasarkan IPv4 dan IPv6. Dan port juga dapat digunakan untuk ports ya teman-teman. Kemudian di sini kita juga akan membahas tool yang Grabs. Jadi Grabs itu digunakan untuk monitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu. Jadi traffic rata-rata diambil tiap interval 5 menit sekali. Nah, Grabs ini juga dapat digunakan untuk monitoring penggunaan CPU dan Grab juga dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori, dan disk ya teman-teman. Nah, di sini untuk melihat hasil monitoring dari Grab itu bisa lewat dua cara teman-teman. Yang pertama lewat Winbox, yang kedua lewat Webfig. Nah, untuk Winbox itu caranya teman-teman pergi ke menu Tools, kemudian pilih Grabbing. Kemudian di Grabbing terdapat menu interface Grab, pilih ya teman-teman, nanti akan muncul hasil dari monitoring Grabs-nya. Kemudian kalau dari Webfig, itu teman-teman bisa mengunjungi alamat yang tertera di sini atau link yang tertera di sini ya teman-teman. Kemudian di sini di Grabs itu terdapat grafik dan sistem source graphing juga. Dan yang lainnya teman-teman bisa baca. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu authoritative dan contexting support. Jadi teman-teman, authoritative itu digunakan ketika kita memiliki konfigurasi yang trouble atau bermasalah dan ingin diinputkan ke mikrotik resminya untuk diselesaikan problemnya ya teman-teman. Kemudian authoritative akan dibuat secara otomatis apabila terjadi kerusakan perangkat keras, di mana ini support drift itu di-manage oleh proses watchdog. Kemudian sebelum mengirim ke mikrotik, konten file output support dapat dilihat di mikrotik.com atau di akunnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari support drift ini adalah supaya pihak mikrotik mensupport untuk membantu kita menangani masalah yang kita hadapi di mikrotik. Kemudian di sini kita kan sudah membahas supportive. Jadi di sini saya akan membahas contexting support. Jadi di sini contexting support itu digunakan ketika kita ingin mengontak support mikrotik.com. Jadi sebelum kita mengontak support mikrotik.com cek resource pada router, disarankan untuk memberikan note pada setiap support yang kita report ya teman-teman. Dan juga jelaskan serinci mungkin hingga dapat memudahkan tim mikrotik untuk memahami trouble yang kita alami. Sertakan juga diagram jaringan yang ada di mikrotik kita. Nah, untuk selengkapnya itu teman-teman bisa lihat di link yang sudah tertera di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu pembahasan kita di bab terakhir MEIST pada MTCNA ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.